Percakapan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bocor usai keduanya menghadiri KTT Perdamaian Gaza di Mesir. Motor gede jenis Harley Davidson dicuri di parkiran sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Evaluasi PSSI atas kegagalan Kluivert ditunggu pendukung timnas. Desakan pergantian pelatih menguat. Halo, selamat sore Indonesia. Anda menyaksikan program Berita Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Yasir Neneam. Saya Sini Permadi, inilah Kompas Petang selengkapnya. Informasi pertama kami ajak Anda ke Manado. Dua rumah warga di kawasan padat penduduk di Kelurahan Sario Tumpaan, Kota Manado, Sulawesi Utara terbakar. Diduga api berasal dari arus pendek listrik salah satu rumah. Angin kencang dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merembet ke bangunan lain. Api yang cepat membesar juga menghanguskan 3 motor dan 2 mobil yang terparkir di dalam garasi rumah. 6 mobil dari tim damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Jam 6.34. Nah, jadi ketika menerima laporan ini, kami langsung action ke sini dengan 6 armada bersumber dari Tandayu Tombokan. Kesorotan selanjutnya, saudara, motor gede atau moge jenis Harley Davidson dicuri dari parkiran sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Aksi pencurian ini, saudara, terekam CCTV. Aksi pencurian motor gede Harley Davidson di sebuah mal di kawasan Senayan, Jakarta Pusat ini terekam CCTV, saudara. Saat beraksi, pelaku terekam memakai helm dengan berjalan kaki. Hanya dalam waktu singkat, pelaku berhasil membawa kabur sebuah moge Harley Davidson seharga 250 juta rupiah. Peristiwa terjadi saat pemilik motor gede ini sedang beristirahat di sebuah kedai kopi di mal tersebut. Berbekal video rekaman CCTV, saudara, polisi melacak keberadaan moge seharga 250 juta rupiah tersebut. Usai penelusuran, motor curian tersebut disembunyikan pelaku di sebuah parkiran mal di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Motor berhasil dikembalikan kepada pemilik, sementara pelaku yang sudah berhasil diidentifikasi saat ini sedang dilakukan pengembangan. Diparkir di lahan parkir yang disembunyikan di antara kontainer, sehingga kami dapatkan sepeda motor ini kembali bersama dengan korbannya, melihat sendiri tanpa ada kekurangan satupun di sepeda motor ini. Untuk pelaku kami sudah identifikasi, kami akan lakukan pengembangan untuk mengungkap kasus ini dengan segera. Berita lainnya, saudara, psikolog Lita Gading menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait laporan anggota DPR RI sekaligus musisi Ahmad Dhani.
ya nanti setelah pemeriksaan ya teman-teman. Lita bersama kuasa hukumnya tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 12:47 waktu Indonesia Barat. Kuasa hukum bilang bahwa kedatangan Lita pada hari ini dalam rangka memberikan klarifikasi. Sebelumnya, anggota DPR sekaligus musisi Ahmad Dhani melaporkan psikolog Lita Gading ke Polda Metro Jaya terkait unggahan Lita di akun media sosial TikTok yang menyinggung anak Dhani berinisial SA. Dalam unggahan TikTok itu, Lita disebut menampilkan foto Mulan dan SA dengan narasi yang dinilai tidak pantas. Atas kejadian itu, SA disebut mengalami tekanan psikis sehingga Dhani melaporkan ke Polda Metro Jaya. Klarifikasi ya teman-teman. Bilang Lima ya nanti setelah ini ya. Bang ikut bang. Saudara, seorang pejabat Polrestabes Makassar kedapatan memakai mobil mewah Rubicon Orange dengan menggunakan plat gantung dan parkir di dalam halaman kantor polisi. Video ini jadi sorotan di media sosial dan anggota polisi tersebut tengah diperiksa di Propam Polrestabes. Sebuah video mobil Rubicon berwarna orange ini, saudara, terparkir di halaman Mapolrestabes Makassar beredar di media sosial. Dalam narasi video tersebut, saudara, plat dari mobil ini tidak terdaftar di aplikasi Bapenda dan menggunakan plat gantung atau plat palsu, saudara. Diduga mobil tersebut milik pejabat utama Polrestabes Makassar, AKP Ramli. Kasih Humas Polrestabes Makassar bilang terkait dugaan penggunaan plat gantung atau plat palsu, saat ini AKP Ramli tengah menjalani pemeriksaan di Propam dan Paminal Polrestabes Makassar. Kalau mengenai plat gantung itu jadi kelalaian Pak Ramli, kelalaiannya beliau menggunakan itu, dan saat ini tentu sudah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan di unit Propam dan Paminal. Informasi lain lagi, saudara, tiba di tanah air usai menyaksikan penandatanganan kesepakatan damai Gaza di Mesir. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen kuat Indonesia dalam mendukung upaya perdamaian di Timur Tengah, khususnya terkait konflik antara Israel dan Palestina. Prabowo menjelaskan pertemuan sebagai langkah awal yang baik dalam upaya menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di jalur Gaza. Prabowo juga menegaskan Indonesia selama ini aktif dalam memberikan dukungan kepada rakyat Palestina, baik dalam bentuk diplomasi, bantuan kemanusiaan maupun logistik. Prabowo juga mengungkapkan Indonesia telah diminta oleh sejumlah negara mediator seperti Amerika Serikat, Turki, Qatar, dan Mesir untuk menunjukkan kesiapan dalam kontribusi lebih lanjut, termasuk kemungkinan pengiriman pasukan penjaga perdamaian. Sebelumnya, Presiden Prabowo hadir dalam konferensi tingkat tinggi membahas perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir. Pertemuan itu melahirkan kesepakatan damai antara Hamas dan Israel. KTT dihadiri lebih dari 20 pemimpin dunia, di antaranya Raja Jordania Abdullah II dan Sekjen PBB Antonio Guterres.
Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air usai menghadiri konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza di Mesir. Informasi selengkapnya kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Alvania Rizky dan juru kamera Arif Rahman di Lanut Halim Perdana Kusuma. Selamat petang, Alfa. Alfa, apa saja poin penting dari kesepakatan damai Israel dan juga Hamas di Mesir yang juga dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto? Selamat petang Yasir dan juga saudara, benar sekali bahwa Presiden Prabowo Subianto baru saja menyelesaikan lawatan atau menghadiri konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza di Mesir yang tepatnya pertemuan ini dilakukan untuk kemudian menindaklanjuti hasil gencatan senjata atau kesepakatan gencatan senjata yang dilakukan di jalur Gaza, di mana di pertemuan ini ditandatangani dokumen yang kemudian disebut dengan bekerja sama mewujudkan dan mempertahankan warisan perdamaian di jalur Gaza, yaitu upaya-upaya apa yang akan dilakukan oleh negara-negara di Timur Tengah dan juga Amerika Serikat, Indonesia dan juga Palestina tentu saja dalam mewujudkan perdamaian di jalur Gaza. Dan ini juga disebutkan oleh Presiden Prabowo Subianto tadi bahwa Indonesia siap mendukung sustainability atau keberlanjutan dari kesepakatan perdamaian ini. Memang upaya perdamaian abadi atau perdamaian yang berkelanjutan ini masih dalam perjalanan panjang, tetapi di tahap awal pembebasan dari para sandera sudah dilakukan oleh kedua negara, baik itu dari Palestina maupun dari Hamas dan juga dari Israel. Dan ini kemudian yang menjadi tahapan bagus menurut Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian melakukan perdamaian atau menerapkan perdamaian di jalur Gaza. Dan untuk pernyataan lebih lengkapnya berikut pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto. Datang untuk menyatakan dukungan dan memberi support. Yang penting gencatan senjata sudah berjalan, kemudian segera pasukan Israel akan ditarik, tentunya sesuai tahapan-tahapan. Gimana kesiapan Indonesia, kami katakan kami siap. Kalau diminta pasukan penjaga perdamaian, pasukan peacekeeping, Indonesia siap. Indonesia siap mengirimkan pasukan untuk menjaga perdamaian di jalur Gaza. Sampai saat ini tadi saya konfirmasi langsung juga kepada Menteri Luar Negeri Sugiono yang baru saja mengikuti rapat terbatas juga dengan Presiden Prabowo Subianto, menyebutkan bahwa Indonesia memiliki kesiapan untuk mengirimkan kalau memang dibutuhkan untuk mengirimkan pasukan perdamaian di kawasan Gaza. Tetapi hal ini memang belum ada langkah konkretnya sampai saat ini karena berbagai negara yang mengikuti pertemuan KTT perdamaian Gaza masih mengeskalasikan terkait dengan menjaga perdamaian. Sampai saat ini masih dalam tahap membebaskan sandera karena ada beberapa sandera yang masih belum juga dibebaskan oleh kedua belah negara. Tadi juga Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri untuk kemudian membahas hasil pertemuan ini, apa yang bisa dilakukan Indonesia baik itu dalam melakukan rencana pengiriman pasukan maupun rencana pengiriman bantuan pangan, dan Indonesia menyatakan kesiapannya untuk terus menjaga perdamaian di jalur Gaza. Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Alvania Rizky atas informasinya dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kompas Petang kami lanjutkan, saya Cindy Permadi. Saudara, pada KTT Sharm el-Sheikh di Mesir, pertemuan para petinggi negara itu membahas soal perdamaian di Gaza. Terekam momen percakapan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Prabowo Subianto. Mereka berbicara di dekat podium pidato. Diduga Prabowo dan Trump tidak sadar mikrofon yang ada di podium masih aktif. Sontak suara perbincangan mereka terdengar ke seluruh ruangan. Yeah, I want to see. I would like to know is in a region and not safe security. Can I meet Eric? Yeah.
that there is a lot of red herrings. Thank you. Yeah, that's what it is. I told Harry also. I told Harry also. Yeah, but we'll look for better place. Yeah, all of them. Okay. Yeah. I like that you told me that. We don't need. Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan soal pembicaraan antara Presiden Prabowo dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang diduga bocor usai KTT perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir. Sugiono bilang tidak mengetahui pembicaraan yang terlepas dari urusan formal kenegaraan. Namun saat ditanya apakah akan ada pertemuan usai KTT, Sugiono bilang mungkin saja. Mic-nya bocor. Iya, mic-nya terdengar suara Pak Presiden minta ketemu sama Biasa kan ya Pak Presiden berbicara dengan kepala negara yang lain berdua itu biasa, dan saya kira hubungan Pak Presiden dengan Presiden Trump juga sangat cukup dekat saya bilangnya. Jadi ya bisa jadi banyak hal yang keduanya bicarakan di luar hal-hal yang sifatnya formal kenegaraan, saya kira, karena dua-duanya juga teman lah ya. Jadi nggak ada. Ada ajakan bertemu dengan anaknya Trump gitu. Tanggapannya bagaimana dari Kemenlu? Saya nggak tahu isi pembicaraannya apa. Kalau misalnya ada hal-hal khusus yang perlu ditindaklanjuti, pasti saya dikasih tahu untuk ditindaklanjuti. Tapi ada juga hal-hal yang mungkin, ya tadi saya bilang terlepas dari urusan formal kenegaraan. Hari itu yang disebut maksudnya Pak Haritanu atau dalam pembicaraan yang di... Saya nggak tahu pembicaraannya apa. Saya tidak pernah dengar bocorannya apa gitu ya. The United States. Presiden Amerika Serikat Donald Trump beberapa kali memuji Presiden Prabowo Subianto dalam acara-acara internasional yang dihadiri keduanya. Pujian Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Presiden Prabowo salah satunya disampaikan usai pidato Prabowo di sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat. Pounding on that table. I said, how would you like to deal with him when you left? It's not easy. You did a great job. Thank you very much. Menurut Trump, gaya Prabowo yang menggetarkan meja menjadi simbol keberanian dalam menyuarakan keadilan di forum internasional. Menanggapi pujian itu, Prabowo menyebut Trump sebagai sosok yang humoris. Ya, beliau kan humoris ya. Baca ya. Oke. Terima kasih Bapak. Saya sebetulnya nggak terlalu sadar bahwa saya itu ya. Mungkin itu apa ya, gaya saya aja gitu ya. Pujian kembali dilontarkan Trump di Mesir pada penandatanganan perjanjian perdamaian dan penghentian perang Gaza dalam konferensi tingkat tinggi Sharm el-Sheikh. Di forum tingkat tinggi ini, Presiden Prabowo Subianto dipuji Presiden Trump. Pujian dilontarkan terbuka saat pidato Trump dan menyebut Prabowo sebagai sosok yang luar biasa di hadapan 20 pemimpin dunia. Also with us is President Prabowo, very incredible man of Indonesia. Merespons pujian Trump, Prabowo memberikan sikap hormat kemudian maju mendekati podium dan berjabat tangan dengan Trump. Di momen yang sama, Trump juga menilai kinerja yang sangat baik dilakukan oleh Prabowo dalam misi perdamaian dunia. Selain Donald Trump, dokumen perdamaian ditandatangani Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Dunia berharap proses ini bisa menghentikan agresi Israel ke Gaza secara permanen. Membahas kedekatan Presiden Prabowo dengan Presiden AS Donald Trump di KTT perdamaian Gaza di Mesir. Kita bahas bersama pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi dan anggota Komisi 1 DPR fraksi PKB Oleh Soleh. Selamat petang semuanya. Selamat petang Mbak Cindy dan Pak Soleh. Kang Oleh. Selamat petang Oke. Indonesia. Ya, Kang Oleh, tapi kalau dari Komisi 1 ini saya mau nanya dulu, udah menangkap belum sebenarnya konteks yang dibicarakan oleh Presiden dan Donald Trump saat itu ke arah mana sih sebenarnya ini? Kami tentu belum bisa menduga ataupun mengetahui tentang isi pembicaraan khusus ya
di sela-sela KTT. Namun demikian kami menangkap bahwa pesan positif yang didapat baik Indonesia maupun dunia internasional, terutama figur Pak Presiden Prabowo, semakin menegaskan dan semakin menguatkan di mana Indonesia melalui kepemimpinan Pak Prabowo semakin diperhitungkan, dan ini akan memberikan sebuah efek bagaimana lebih cepatnya wujudnya daripada perdamaian di Palestina. Karena memang narasi yang disampaikan oleh Pak Prabowo, narasi yang sangat menggemparkan, kemudian narasinya juga sangat meyakinkan, lebih-lebih juga solutif bagi wujudnya perdamaian daripada Palestina. Tidak hanya sampai pada solutif, tetapi pada sebuah aksi konkret. Salah satu aksi konkretnya adalah bahwa bantuan kepada Palestina, terutama warga Gaza, sampai saat ini bantuan kemanusiaan tidak pernah berhenti. Nah, lebih-lebih juga Pak Presiden sudah menyatakan sanggup untuk mengirim daripada pasukan perdamaian. Rasa-rasanya dari narasi itulah menjadi sebuah pematik bagaimana Donald Trump untuk terus bagaimana bersama Indonesia mewujudkan perdamaian di Palestina. Oke, Kong Le, tapi itu adalah poin apa yang dihasilkan di KTT kemarin kan juga itu memang menjadi sesuatu yang diapresiasi. Tapi kalau Anda melihat kedekatan antara dua presiden ini, apakah itu adalah kedekatan dan sesuatu yang bisa dioptimalkan untuk kepentingan Indonesia juga ataupun juga kepentingan perdamaian di Timur Tengah? Saya rasa Pak Presiden akan mengambil sebuah kesempatan ini, dan dia juga dengan candaannya bahwa ternyata Pak Donald Trump humoris, kemudian dia sendiri mengatakan juga humoris. Karakter yang sama kemudian biasanya akan memiliki sebuah effort yang sama. Nah, tentu rakyat Indonesia apalagi DPR ya, kedekatan ini saya rasa akan dimanfaatkan secara maksimal dan totally untuk bagaimana mencapai sebuah perdamaian Israel juga dengan Palestina itu sendiri. Oke, kalau gitu Mas Hasibuloh, yang menarik dari pertemuan ataupun juga perbincangan yang diduga bocor itu adalah disebutkannya nama anak dari Presiden Trump. Anda melihat itu perbincangan casual saja atau ada kaitannya ke background dari Eric yang juga adalah pengusaha, atau ya apa, ini adalah pembicaraan yang lumrah atau seperti apa sih? Ya, saya rasa kita harus memahaminya secara fair dan bijaksana serta komprehensif, Mbak Cindy. Yang pertama mungkin bisa kita belah jadi dua tentang apa yang disampaikan oleh para pemimpin ini, termasuk Presiden Trump dan Pak Presiden Prabowo. Yaitu yang pertama adalah pernyataan yang bersifat statement resmi kenegaraan, yang itu disampaikan di podium dan di dalam waktu tertentu. Dan itu disampaikan oleh Presiden Trump, kemudian Presiden Sisi, dan beberapa pemimpin lainnya. Dan yang kedua tentu saja sifatnya pembicaraan-pembicaraan yang bersifat informal. Terutama kalau kita kembali pada forum internasional, ketemu dengan katakanlah orang-orang barat, di mana jamuan atau obrolan berdiri sambil minum, sambil jalan, itu menjadi cara lobby. Itu menjadi cara pendekatan orang dengan orang untuk bicara apapun. Jadi sekali lagi ini ada dua yang harus kita sampaikan. Yang pertama pernyataan-pernyataan resmi kenegaraan. Yang kedua di luar itu mungkin ada hal-hal yang sifatnya lobby ataupun pendekatan dalam rangka mewujudkan apa yang diinginkan oleh kepentingan masing-masing. Tapi dan kalau yang bisa dilihat dari KTT kemarin, Mas Hasibuloh dipuji di saat speech, kemudian juga ada perbincangan informal setelah itu. Sejauh mana Anda melihat kedekatan antara dua kepala negara ini? Iya, kalau ditambahkan di antara pernyataan-pernyataan resmi dan kutipan-kutipan pembicaraan tadi, maka memang salah satu kesimpulannya adalah satu, bahwa memang antara Presiden Prabowo dengan Donald Trump ini sudah terbangun hubungan yang sangat baik. Dan itu sebenarnya bukan hanya dengan Trump. Pak Presiden ini punya kemampuan berhubungan dengan sangat baik dengan banyak pemimpin, termasuk di Kanada. Misalkan kita ikutin bagaimana beliau bisa membangun pernyataan yang memerhatikan aspek kebudayaan.
Nah, oleh karena itu yang kedua, menurut saya yang bisa kita simpulkan dari sini, bahwa memang Pak Prabowo ini dulu ada salah satu tokoh yang sekarang menjadi wakil menteri beliau, menjuluki beliau sebagai juru bicara Indonesia. Nah, menurut saya kapasitas beliau sekarang mengarah ke sana. Beliau menjadi juru bicara yang sangat baik tentang Indonesia. Nah, juru bicara yang baik itu minimal dua, Mbak Cindy. Yang pertama, dia punya kapasitas bahasa dan kebudayaan yang memadai untuk menyampaikan apa yang mau disampaikan. Dan yang kedua, selain dia menguasai bahasanya, dia juga punya materinya. Nah, Pak Prabowo ini dengan bahasa dan materinya itu sangat leluasa untuk berkontak, berhubungan dengan yang manapun. Oleh karena itu yang ketiga, menurut saya, ini catatan saya berharap, kita berharap semua yang dimiliki oleh Pak Prabowo berhubungan dengan tokoh manapun, dengan presiden manapun. Maka yang pertama itu harus dipastikan untuk sebanyak-banyaknya kepentingan bangsa. Kalaupun menyebut 1-2 nama, Erik kah, Muhammad kah, atau Soleh kah, atau Hasibullah kah, tapi untuk nggak ada Hasibullah. Kalau ada Hasibullah nanti jadi lama lagi pembicaraannya. Maka itu harus dipastikan untuk kepentingan sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya bangsa. Nah, itu untuk kepentingan yang banyak, nah Kang Oleh, ataupun kepentingan pribadi. Oke, nah Kang Oleh, bagaimana dari kita, dari DPR, dari pemerintah nanti akan menindaklanjuti kedekatan itu agar bisa menjadi sesuatu yang lebih real untuk perdamaian di Timur Tengah, perdamaian di Gaza? Saya rasa optimalisasi kedekatan Pak Prabowo dengan Donald Trump tentu harus kita barengi. Satu dari sisi dukungan politik, yang kedua dukungan anggaran untuk program-program perdamaian itu sendiri. Nah, oleh sebab itu sekali lagi saya sepakat dengan Pak Hasbullah bahwa kedekatan ini harus dimanfaatkan dan berimplikasi pada kepentingan secara umum, bukan hanya Indonesia tetapi dunia. Lebih-lebih kalau misalkan KTT ini lebih fokus kepada perdamaian Palestina, maka rasa-rasanya seluruh energi, seluruh pembicaraan terpusat bagaimana agar Palestina merdeka 100% ya. Merdeka 100%. Saya rasa itu DPR akan mendukung secara politik, DPR juga akan mendukung secara anggaran dalam rangka aksi nyata bila mana didapat sebuah kesepakatan antara para peserta KTT itu sendiri, terutama yaitu Israel dan Palestina itu sendiri. Tapi Kang Oleh, perlukah Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan lanjutan dengan beberapa negara termasuk AS untuk semakin merealisasikan apa yang sudah ditandatangani kemarin? Kalau pertemuan lanjutan saya rasa sangat penting. Tidak hanya soal Palestina rasa-rasanya. Banyak hal, soal ekonomi lah, soal kerjasama militer dan yang lain-lain. Kalau misalkan fokus kepada Palestina, saya rasa di luar konteks itu rasa-rasanya kita harus mendukung Pak Prabowo, mengikut sertakan banyak pihak juga. Jangan sampai ada sebuah sebuah praduga yang lain-lain. Praduga yang lain-lain. Saya rasa tetap dalam koridor bingkai KTT, kemudian PBB, OKI dan yang lain-lain. Kalau misalkan peace to peace Amerika dengan Indonesia, saya rasa di luar konteks Palestina, kalau menurut saya ya. Kalau misalkan hanya untuk Palestina, jangan sampai khawatirnya, karena memang Israel ini nggak bisa dipegang. Israel ini kan janjinya nggak bisa dipegang. Kalau misalkan hari ini aja sudah ada tuduhan, jangan-jangan Pak Prabowo akan berkongsi dengan Donald Trump. Nah ini jangan sampai ke sana. Maka oleh sebab itu harus ada pihak lain kalau bicara soal Palestina Israel. Tidak boleh hanya berdua kalau menurut saya ya, kalau lanjutannya. Karena memang ini sangat resistensi. Resistensinya apa? Israel tidak pernah komitmen atas janji-janji kesepahaman itu sendiri. Baik, nah Mas Hasibullah, kita juga mau bahas lagi soal tadi perbincangan antara Donald Trump dan Prabowo Subianto yang diduga bocor. Lagi-lagi nama anak dari Trump, Eric dan juga Don Junior itu disebutkan. Kalau Anda tapi menarik benang merah dari pertemuan di KTT, kemudian ada pertemuan informal di luarnya, tapi dengan menyebut seorang pengusaha anak dari Presiden, inisiatif dari Presiden ini bisa dilihat arahnya sebenarnya mau kemana?
Ya, sebenarnya kalau kita menafsir arahnya bisa kemana-mana. Tapi kalau kita belajar dari polanya Trump ini, memang Trump ini bergerak di dua poros menurut saya, yaitu pertemanan dan kekeluargaannya. Mungkin kingship juga jalan, prinsip dan kingship juga jalan di situ. Misalkan sekarang yang digunakan untuk lobby-lobby di Timur Tengah itu kan tidak lepas dari dua jalur itu, yaitu para pebisnis, katakanlah Witkoff yang sangat dipercaya, dan kemudian anaknya dan menantunya yang itu juga mendampingi Trump ke Timur Tengah sekarang, yang itu juga diperkenalkan kemana-mana gitu. Nah, oleh karena itu tadi yang disampaikan menurut saya dekat dengan siapapun itu nggak masalah, yang penting harus betul-betul untuk kepentingan negara, untuk kepentingan Palestina. Untuk kepentingan negara Indonesia, saya berpandangan terlalu naif kalau kemudian kita nggak punya kepentingan dalam konteks nasional kita. Kita punya kepentingan dari negara manapun. Jadi kita harus kedepankan kepentingan kita untuk kita lebih baik, lebih sejahtera. Nah, dalam konteks Palestina, menurut saya yang tadi disampaikan juga menjadi penting Pak Prabowo itu menerjemahkan kepada Trump dalam bahasa-bahasa informal begitu tentang bahaya gaya Israel Netanyahu ini dari segi bisnis. Karena Trump ini kan seorang bisnismen, bahwa dengan perang begitu tidak akan menguntungkan bagi siapapun. Bisnis tidak akan berjalan, kemudian ekonomi tidak akan berjalan. Dan saya menduga dengan kuat kalau Pak Prabowo mengisi itu, maka akan sangat kontributif dan strategis bagi titik lemah yang sekarang ada dalam isu mengenai katakanlah gencatan senjata. Baik. Per hari ini saja Mbak Siti sudah diberitakan 6 orang warga Palestina meninggal yang diduga akibat pelanggaran Israel. Jadi ini harus menjadi perhatian dari Pak Prabowo, sekali lagi yang dimiliki anugerah dekat dengan para pihak, memahami bahasanya, mengetahui budayanya, gunakan itu semua untuk yang pertama kepentingan bangsa, dan yang kedua yang kita sebut sebagai visi internasional daripada Indonesia. Oke, setiap hubungan diplomatik harus ada kepentingan, terutama untuk bangsa. Terima kasih Kang Oleh Soleh dan Mas Hasibulo Satrawi sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat malam Indonesia. Kami akan kembali dengan informasi warga Gaza bergembira pasca gencatan senjata. Rekaman drone menunjukkan kerumunan besar menyambut warga Palestina yang dibebaskan di Rumah Sakit Nasser di Gaza. Warga Gaza bergembira pasca gencatan senjata. Rekaman drone menunjukkan kerumunan besar menyambut warga Palestina yang dibebaskan di Rumah Sakit Nasser di Gaza. Rekaman drone memperlihatkan warga Gaza berkumpul di Rumah Sakit Nasser saat menyambut para tahanan Palestina yang dibebaskan oleh Israel di Khan Yunis di jalur Gaza Selatan Senin waktu setempat. Para tahanan Palestina yang dibebaskan menaiki bus yang disambut oleh ribuan warga sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang ditengahi oleh Amerika Serikat. Sebanyak 2.000 tahanan Palestina dibebaskan sebagaimana perjanjian yang dibuat Israel dengan Hamas saat gencatan senjata dilakukan. Warga Palestina di tepi barat juga bersuka cita menyambut sandera yang dibebaskan Israel. Sebagian warga Palestina yang dibebaskan Israel tiba di Ramallah, tepi barat dengan menggunakan bus. Mereka disambut tangis haru dan sorak-sorai keluarga yang melebur bersama warga. Hampir seluruh warga Palestina tahanan Israel dalam kondisi kurus dan luka-luka.
Sementara itu, sejumlah sandera Israel juga dibebaskan oleh Hamas. Penyerahan para sandera disaksikan warga Gaza dengan penjagaan ketat dari pejuang Hamas. Mobil-mobil palang merah mengangkut 7 sandera meninggalkan Khan Yunis di jalur Gaza menuju ke Israel. Hamas menyebut 20 sandera yang masih hidup akan ditukar dengan 1.900 tahanan Palestina yang ada di Israel. Di alun-alun Tel Aviv, Israel, warga Israel berkumpul menanti para sandera dibebaskan oleh Hamas. Keluarga dan kerabat para sandera bersorak penuh kegembiraan saat militer Israel mengumumkan para sandera sudah diserahkan Hamas ke Palang Merah. Massa menyaksikan langsung proses pemindahan sandera melalui layar besar di alun-alun Tel Aviv. Hamas membebaskan 7 sandera sebagai bagian tahap pertama dari kesepakatan gencatan senjata pada Senin waktu setempat. אחרי שראינו שיירה של מאובטחת של רכבים צבאיים שהם מובילים את החטופים, והנה השמחה של בני המשפחה השונים. Dalam pidatonya di KTT Perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa doa jutaan orang terjawab terkait misi perdamaian di Timur Tengah yang akhirnya terwujud. Setelah bertahun-tahun penderitaan dan perang di Gaza, Palestina telah berakhir. Bantuan kemanusiaan seperti truk berisi makanan, peralatan medis, dan berbagai pasokan lainnya sudah mengalir ke Gaza dan sekitarnya. This is the day that people across the region and around the world have been working, striving, hoping, and praying for. They have done things over the last month that I think were really unthinkable. Nobody thought this could happen. After years of suffering and bloodshed, the war in Gaza is over. Humanitarian aid is now pouring in, including hundreds of truckloads of food, medical equipment, and other supplies, much of it paid for by people in this room. Israel dan Hamas mencapai kesepakatan damai setelah negosiasi intensif yang dimediasi AS, Qatar, dan Turki di Sharm el-Sheikh, Mesir. Bagaimana menjaga agar perdamaian ini abadi? Kita bahas bersama peneliti Timur Tengah dan politik Islam BRI Nostalgiawan Wahyudi. Mas Wawan, selamat petang. Selamat petang. Mas Wawan, oke, kemarin kan harus diapresiasi juga hasil yang sudah ditandatangani. Tapi pertanyaan selanjutnya, apalagi yang bisa dilakukan agar perjanjian ini ditepati dan bersifat permanen? Sebetulnya kita sudah mendiskusikan hal ini ya. Jadi beberapa hal yang sangat urgent ya untuk menjaga agar perjanjian ini tahap 1 ini bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, seperti yang sering kita utarakan ke berbagai media, bahwa kita menginginkan adanya pasukan internasional, deployment of international peacekeeping sesegera mungkin ke Palestina ya. Itu akan menjaga bahwa baik Hamas ataupun Israel agar tidak mencederai perdamaian itu tersendiri. Dan itu hal-hal yang paling utama untuk saya kira yang perlu ditekankan. Tapi kalau absennya Israel dari KTT kemarin itu akan menjadi tantangan nggak sebenarnya? Itu sebetulnya gini ya, ketika kita membicarakan apakah termasuk ini kan tahap 1 dari 20 plan Trump ya untuk perdamaian di Palestina ya. Jadi sebetulnya ada 4 hal yang sebagai catatan ya, kalau kita melihat apakah kita optimis dengan tahap ini adalah pertama adalah adanya demilitarisasi ini mengakibatkan ketimpangan kekuatan sebetulnya antara
antara Palestina dengan Israel. Sehingga dengan adanya ketimpangan ini akan membuat potensi yang mengarah pada perdamaian itu akan sedikit terganggu. Yang kedua, legitimasi yang rendah. Jadi kita melihat bahwa plan Trump termasuk yang tahap 1 ini mengalami sedikit perubahan. Jadi kita melihat dalam plan Trump yang 20 itu sebetulnya tidak memasukkan Hamas dan dan menyingkirkan Timur Tengah, terutama peran Qatar sebagai pasukan perdamaian, penjamin ya. Di sini ternyata pada tahap 1 ini plan itu berubah dan Qatar tetap memainkan peran yang begitu penting. Yang berikutnya adalah Israel tetap pada posisi yang teguh untuk menolak berdirinya negara Palestina. Jadi dalam 20 plan Trump tersebut tidak ada yang menyebutkan bahwa jaminan akan berdirinya negara Palestina ke depan. Dan itu juga disesalkan oleh banyak penduduk Palestina baik yang ada di Gaza ataupun di tepi barat. Yang terakhir bahwa ini sebetulnya sudah kita ketahui ya, bahwa riwayat pelanggaran international law, politik apartheid dan pendudukan ataupun penjajahan yang dilakukan Israel itu membuat sebetulnya kita boleh pesimis. Boleh pesimis bahwa perlunya pasukan internasional sesegera mungkin untuk menjaga agar tahap 1 ini bisa berjalan dengan baik. Begitu, artinya yang jadi faktor paling krusial untuk memastikan keberhasilan selain tadi pasukannya yang benar-benar ditarik atau ada pasukan perdamaian, apalagi secara hubungan diplomatis yang bisa diusahakan? Begini Mbak, mungkin perlu adanya sedikit revisi ya. Jadi di situ ada yang pertama itu pelucutan Hamas, senjata Hamas secara permanen ya. Dan itu saya kira itu menjadi titik negosiasi yang cukup alot untuk sementara ini. Apalagi dalam survei pasca serangan 7 Oktober 2023, popularitas Hamas baik di Gaza ataupun di West Bank itu sangat-sangat tinggi. Jadi ini yang perlu kita cermati ya. Dan yang berikutnya sebetulnya yang saya tekankan lebih lanjut adalah sangat penting untuk mengikut sertakan non-Arab State dalam perjanjian damai ini. Selama ini kan selalu kita bisa melihat dari 7 upaya perdamaian selama 2 tahun konflik Timur Tengah itu Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat. Hubungan trilateral ini membuat upaya perjanjian perdamaian itu mengalami sedikit titik jenuh ya. Dan upaya yang dilakukan Trump ini sebetulnya upaya sepihak tanpa mengadopsi kepentingan negara-negara yang berkonflik, terutama Palestina. Dan kita tahu bahwa sebetulnya perjanjian Trump yang 20 poin itu direvisi atas permintaan Netanyahu dan mengesampingkan berbagai poin-poin yang sebetulnya sudah disepakati dengan negara-negara Timur Tengah. Dan juga kita tahu sebagai sebuah catatan lagi bahwa mayoritas negara Timur Tengah, terutama Saudi, menginginkan bahwa kemerdekaan Palestina itu memang tanpa Hamas. Nah, ini titik yang sangat krusial. Dan untuk Indonesia, sebetulnya saya menginginkan adanya Trusted Non-Arab State for Peace Partnership. Ini posisi ini yang sangat krusial. Apalagi Indonesia menghadiri KTT itu, berarti fungsi Indonesia sebagai diplomatik untuk masuk dalam perdamaian di Palestina ini kansnya sangat besar. Apalagi statement dari berbagai masyarakat Palestina termasuk Hamas sendiri mengutarakan statement bahwa mereka trust dengan Indonesia seandainya Indonesia sebagai sebuah pihak yang dipercayakan untuk menjadi bagian dari peacekeeping ketika nanti proses perdamaian itu berjalan. Tapi memungkinkankah Mas ini kalau singkat saja menurut Anda? Sangat memungkinkan. Jadi posisi Indonesia sangat memungkinkan. Apalagi kemarin juga sedikit bocor ya, Prabowo berupaya untuk bertemu Perdana Menteri Netanyahu di Israel. Saya kira positioning Indonesia itu semakin kuat untuk mengambil peran perdamaian. Udah saatnya Indonesia sekarang untuk meletakkan sejarah baru diplomasi bahwa Indonesia mempunyai peran penting dalam perdamaian di Palestina ini. Oke, Mas Wawan, peneliti Pusat Riset Politik BRIN, terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami. Sehat selalu, Mas Wawan. Ya, siap sama-sama. Kami masih akan kembali dengan informasi. Pemkab Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat pernah memberikan surat peringatan kepada pengurus glamping Lakeside TKP insiden tragedi Bulan Madu berujung duka.
Kami lanjutkan informasi di Kompas Petang, Saudara. Pemerintah Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat pernah memberikan surat peringatan kepada pengurus Glamping Lakeside TKP insiden tragedi bulan madu berujung duka. Surat peringatan pernah dikirimkan oleh Pemda pada pihak pengelola sebelum peristiwa dugaan keracunan gas terjadi pada pasangan bulan madu itu. Tragedi glamping bulan madu berujung maut di Solok, Sumatera Barat masih menjadi sorotan. Pemkab Kabupaten Solok menegaskan pihaknya pernah memberikan teguran bahkan surat peringatan tertulis kepada Glamping Lakeside Alahan Panjang pada September lalu. Wakil Bupati Solok Chandra menegaskan dalam surat peringatan tersebut Pemda setempat meminta operasional Glamping Lakeside di Solok harus dihentikan sementara. Atas nama pemerintah daerah, kita memberikan peringatan tertulis satu atas pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan sepadan danau di atas. Ini suratnya, September. Ya Pak Kadis? Iya Pak. Kewajiban untuk A. Menghentikan sementara operasional kegiatan. B. Melakukan pengurusan perizinan berusaha sesuai ketentuan yang berlaku. C. Melakukan pengurusan perizinan pengusahaan bidang sumber daya air dan perizinan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kamis 9 Oktober lalu dinyatakan meninggal dunia saat berbulan madu di Glamping Lakeside Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Tak hanya Cindy, sang suami Gilang Kurniawan juga ditemukan tak sadarkan diri dan sempat kritis. Pasangan ini diduga menjadi korban keracunan gas karbon monoksida dari pemanas air yang berada di kamar mandi. Keluarga berharap pihak pengelola penginapan bertanggung jawab atas peristiwa ini. Saya minta pertanggungjawaban dari penginapan itu ya, seperti apa dia, kan kita mesti nunggu. Saya itu yang mungkin pertanggungjawabannya bukan hanya ke pihak saya, ya, karena kan ada dua korban. Menantu saya meninggal, anak saya dirawat seperti ini. Ya. Kita akan lihat seperti apa pertanggungjawabannya. Cindy dimakamkan pada Jumat 10 Oktober lalu. Sang suami Gilang Kurniawan yang masih dalam perawatan ikut hadir di pemakaman sang istri. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kejadian ini. Tim Liputan Kompas TV. Informasi lain, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai pembangunan ulang atau renovasi bangunan ambruk di Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur layak menggunakan APBN. Muhaimin meminta semua pihak melihat nasib ribuan santri di Ponpes Al-Khozini. Ia mengaku heran kritik diberikan terhadap upaya pemerintah melindungi para santri yang sedang belajar. APBN karena ya kalau jumlah santrinya 1.900 mau sekolah di mana? Mau dibiarkan di tenda? Pemerintah mau diam saja? Kepada teman-teman yang memprotes menggunakan APBN, apa solusi Anda? Kepada DPR yang ada 1-2 orang yang memprotes, apa solusi Anda dengan 1.900 santri yang sedang belajar? Jadi tolong dibuka mata bahwa yang kita tolong adalah anak-anak negeri yang sedang belajar. Sehingga saya sangat tidak habis pikir yang dikritik kok upaya pemerintah yang sedang melindungi anak yang sedang belajar dan tidak ada tempat belajar. Nanti kalau kita tidak melakukan sesuatu, marah juga. Kan aneh ini. Tetaplah bersama kami, Kompas Petang. Segera kembali usai jeda. Motor gede atau moge jenis Harley Davidson dicuri di parkiran sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.
Aksi pencurian motor gede Harley Davidson di sebuah mal kawasan Senayan, Jakarta Pusat terekam CCTV. Saat beraksi, pelaku terekam memakai helm dengan berjalan kaki. Hanya dalam waktu singkat, pelaku berhasil membawa kabur sebuah moge Harley Davidson senilai 250 juta rupiah. Informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Petang edisi kali ini. Saya Yasir Neneama. Saya Cindy Permadi, terima kasih, sampai jumpa.